Islam. Dan alhamdulillah Sobat Muslim, pada kesempatan malam hari ini kita juga sudah dibersami oleh Ustadz Abu Salman Hafizallahu Ta'ala di kantor dakwah CPIA. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya, panjenengan saya. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Sobat Muslim dan para pemirsa sekalian, pada kesempatan malam hari ini juga bisa ikut bergabung bersama kami untuk mengirimkan pertanyaan di sesi yang kedua nanti, yakni sesi tanya jawab. Ke nomor 0852 9334 8887 dan bisa mengirimkan via WhatsApp maupun SMS. Dan pada malam hari ini juga bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar di live streaming kami di muslim.org.id ataupun di radiomuslim.com bagi yang mendengarkan. Dan langsung saja mari kita simak bersama materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Salman Hafizallahu Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah, dan juga teman-teman sekalian yang hadir di kantor dakwah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari, rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang di malam hari ini alhamdulillah kembali mempertemukan kita di acara rutin pekanan kita, yaitu bedah Buletin At-Tauhid, yang di malam hari ini mengambil tema tumbal dan sesajen dalam pandangan Islam. Semoga pembahasan ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dan Allah jadikan bagi kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Tidak kita pungkiri ketika kita membahas tema ini tentu akan ada orang yang pro dan ada orang yang kontra. Wajar. Menimbang sesajen ataupun sesajian di dalam bahasa Jawanya dan atau menyembelih tumbal itu menjadi sesuatu yang sama-sama kita ketahui memang ada di sekitar kita. Tentu orang-orang yang melakukan dan juga sebagian yang pro dengan mereka ya tidak cocok dengan tema yang kita sampaikan pada malam hari ini. Namun apapun keadaan kita, ya kebenaran harus kita sampaikan. Menimbang kebenaran adalah sesuatu yang paling utama untuk kita pelajari dan kemudian kita sampaikan serta kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang itulah yang senantiasa dilakukan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga para penerus mereka yang senantiasa mendakwahkan kebenaran meskipun mohon maaf ya terkadang harus bertentangan bertolak belakang dengan kebudayaan ataupun dengan adat istiadat yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, ritual mempersembahkan tumbal ataupun sesajen kepada makhluk halus, kepada roh-roh jahat, kepada jin yang dianggap sebagai penunggu ataupun penguasa satu tempat tertentu
ataupun satu wilayah tertentu, ini merupakan kebiasaan yang sebetulnya dalam pandangan Islam merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kenapa demikian? Karena yang namanya persembahan sesajen itu dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan, memperoleh keselamatan dan dijauhkan dari bala malapetaka. Padahal kita semuanya paham, tahu yang berkuasa, yang mampu untuk mendatangkan berbagai macam kebermanfaatan dan juga mencegah berbagai macam kemudaratan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kita sebagai manusia itu bergantungnya harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sesuatu yang diagungkan, yang dimintai untuk memberikan keselamatan, menjauhkan dari berbagai macam mara bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan perbuatan yang sesungguhnya ya dalam kacamata keyakinan akidah ini merupakan perkara yang besar, yang sudah sepantasnya kita ya apapun kemudian respon yang diberikan oleh masyarakat, yaitu terserah mereka, namun kewajiban kita yang memahami, yang mengetahui, menimbang ini merupakan perkara permasalahan yang serius, ya harus disampaikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pesankan kepada umat manusia. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dan ternyata kebiasaan memberikan sesajen ataupun memberikan tumbal ini sudah ada sejak zaman dahulu, ya, sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi. Di antaranya di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sebagian dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Artinya orang-orang di zaman dahulu, di masa-masa jahiliyah, mereka sebagiannya itu memang meminta perlindungan kepada para jin dengan melakukan berbagai macam persembahan, ya sesajen kepada mereka para jin yang dianggap memiliki kekuasaan, ya di daerah tertentu, di wilayah tertentu, ataupun pada benda tertentu, ya. Dan ini pun juga kita lihat di sekitar kita di tanah Jawa misalnya, adanya sesuatu, ya, bahkan bukan hanya merupakan tempat, namun terkadang sesuatu, ada yang berupa batu, ada yang berupa pepohonan, bahkan ada yang berupa hanya benda seperti keris, seperti tombak, yang kemudian diberikan sesajen setiap tahun, ya. Mereka khawatir nanti kalau tidak diberikan sesajen maka benda tersebut akan ngamuk, gitu ya, akan membahayakan, memberikan madarat kepada mereka baik di waktu itu ataupun di waktu yang akan datang. Maka kemudian mereka begitu begitu telatennya, gitu ya, begitu sabarnya, ya, begitu komitmennya untuk melakukan hal itu, ya, diiringi dengan rasa ketakutan selain pengharapan agar diberikan keamanan, diberikan keselamatan, dijauhkan dari malapetaka. Mereka sangat khawatir kalau tidak melakukan itu, ya benda-benda tersebut itu akan kemudian ngamuk, gitu ya, dalam tanda kutip, ya, karena ada penunggu dari kalangan para jin ataupun yang mereka istilahkan dengan roh-roh, ya, jahat ataupun dengan makhluk-makhluk halus.
Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka di masa-masa dahulu pun juga demikian ada. Ya, bahkan yang namanya menyembelih ataupun mengorbankan binatang itu tidak serta-merta dilihat besar kecilnya binatang yang disembelih. Oh, misalnya kalau yang disembelih itu sapi ataupun bahkan unta, wah berarti ini dosanya besar. Namun kalau yang disembelih lalat, maka enggak mengapa, lalat kan cuman kecil gitu ya. Gampangnya nek basa Jawa itu dikeplak we mati sing jeneng lalat. Maka dikorbankan juga enggak mengapa. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an, ternyata kita tidaklah melihatnya dengan sesederhana itu. Ya, tidak melihatnya dengan sesederhana itu, artinya kalau kecil ya enggak apa-apa, nah kalau besar ini baru dikatakan apa-apa. Kalau yang dikorbankan dijadikan sesajen itu kepala kerbau, ini wah, bahaya. Namun kalau yang dijadikan korban hanya kepala ayam, oh ini tidak apa-apa. Nah, tidak demikian. Ya tidak demikian. Maka yang dilihat itu adalah perbuatannya. Perbuatan ketika seseorang mengorbankan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mengagungkan mereka, dan karena adanya rasa khawatir, adanya rasa takut kalaulah kemudian tidak memberikan sesajen ataupun persembahan kepada mereka, hingga mereka akan ngamuk, hingga mereka akan membuat kerusakan, hingga mereka tidak memberikan keselamatan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, syaitan dari kalangan jin mendapatkan kesenangan dari manusia karena mereka mentaati para jin tersebut dan bahkan menyembahnya, mengagungkan serta berlindung kepadanya. Yang inilah yang disebut dengan perbuatan kesyirikan, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dengan terpenuhinya, sebagian dari apa yang diinginkannya itu terkadang tercapai, dan terkadang memang tercapai sepenuhnya. Meskipun itu tidaklah kemudian setiap apa yang dimintanya itu pasti tercapai. Namun demikian mereka merasa senang. Dan disinilah kemudian sesungguhnya terjadinya kesesatan ataupun tambah sesatnya dari dua belah pihak. Ya, tambah sesatnya dari dua belah pihak. Dari diri para jin ataupun yang mereka sebut dengan istilah makhluk halus ataupun roh halus, ya, itu mereka merasa senang, bahkan bukan hanya senang namun mereka merasa bangga. Ya, mereka sombong karena manusia yang pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala lebih muliakan mereka, ya, namun kenyataannya mereka mau jadi gedibalnya para jin. Mereka mengagungkan para jin, mereka bergantung kepada jin yang notabene kedudukannya sebetulnya lebih rendah daripada manusia. Maka mereka semakin sombong, ya. Dan tentu kesombongan adalah sesuatu yang akan menyebabkan pemiliknya itu diseret ke dalam neraka jahanam. Nah, manusia juga semakin sesat. Kenapa? Karena dia bukan lagi kemudian bergantungnya, bertawakalnya, berserah dirinya itu kepada Allah, kepada Sang Khalik, namun kepada sesama makhluk. Maka dilihat dari sudut pandang ini pun mereka juga semakin tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka fazaduhum rohako. Maka sebagian di antara para ulama itu menafsirkan ya kesesatan ataupun kemudian kerusakan itu akan menimpa kepada kedua belah pihak, ya, jadi bukan hanya kepada manusia.
Dari penjelasan yang sudah kita sampaikan di muka, tentu kemudian kita paham apa itu hukum tumbal dan sesajen dalam pandangan Islam. Maka mempersembahkan kurban yang berarti mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu adalah suatu bentuk ibadah besar dan agung yang hanya pantas, yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika." Dan katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, yaitu korbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika wa umirtu awalul muslimin. Dan demikianlah kami diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepadamu, maka salatlah dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Ya, salatlah dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwasanya seharusnya ibadah apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah jasmania ataupun juga ibadah-ibadah maliyah yang kita lakukan itu harusnya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagai bentuk penghambaan diri kita kepadanya dan juga sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian justru malah dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kedua ayat ini menunjukkan agungnya keutamaan ibadah salat dan juga berkorban. Karena melakukan dua ibadah ini merupakan bukti kecintaan kepada Allah taala dan pemurnian agama hanya untuknya semata. Serta pendekatan diri kepadanya dengan hati, lisan, anggota badan dan bahkan kemudian dengan harta bendanya berupa menyembelih kurban yang mana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan sebagian dari apa yang kita cintai untuk sesuatu yang lebih kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu, mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah Ta'ala, baik itu jin, makhluk halus, ataupun manusia, dengan tujuan untuk mengagungkan, merendahkan diri dan mendekatkan diri kepadanya, yang dikenal dengan istilah memberikan tumbal ataupun sesajen, adalah perbuatan dosa besar yang sangat besar. Kenapa? Karena merupakan kesyirikan. Dan kesyirikan adalah menyekutukan, mempersamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih
korban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita paham yang namanya laknat itu, kalau laknat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan yang dilaknatnya dari rahmatnya. Adapun laknat itu kalau diucapkan oleh makhluk, maknanya adalah permintaan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan rahmatnya dari siapa yang dilaknatnya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la'anallah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala melaknat. Maka sudah tidak ada tawar menawar lagi dan penafsiran yang lain kecuali menyembelih korban untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala merupakan dosa besar yang sangat besar yang akan mendatangkan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam penjelasan yang disampaikan oleh para ulama ya terkait dengan masalah penyembelihan binatang yang ditujukan kepada selain Allah, kalau penyembelihan itu ada di satu tempat tertentu dalam rangka untuk mengagungkan makhluk halus ataupun jin yang ada di tempat tersebut, maka seseorang dilarang untuk menyembelih di situ meskipun, ya, mohon maaf, meskipun dia nyembelihnya bukan dalam rangka untuk sesajen. Meskipun dia nyembelihnya hanya untuk dimakan sendiri, namun jangan sampai kemudian nyembelihnya di situ. Kenapa? Karena dalam rangka untuk saddud dzara'i, mencegat jalan-jalan agar tidak sampai orang lain tahu, si fulan apalagi yang nyembelih ini dikenal sebagai ahli agama. Pak Yai, Pak Ustadz misalnya nyembelih di situ, meskipun bukan dalam rangka untuk sesajian, bukan dalam rangka untuk tumbal bagi makhluk di situ, nah orang yang tahu aktivitas menyembelih tersebut, mereka akan menilai, ini ternyata Pak Yai, Pak Ustadz pun ya melakukan persembahan di sana. Maka ini dalam rangka untuk mencegat jalan supaya tidak terjadi perkara yang diharamkan, yang nyata-nyata haramnya, maka kemudian supaya tidak dinilai oleh orang banyak, supaya tidak difahami oleh orang banyak bahasanya Pak Fulan A, Pak Yai A, ya Pak Ustadz A itu nyembelih di sana sebagai tumbal, ya maka jangan kemudian menyembelih sesuatu meskipun hanya untuk dimakan di tempat yang biasa digunakan untuk melakukan ritual penyembelihan. Kemudian bagaimana hukum berpartisipasi dan membantu dalam acara tumbal dan sesajen yang dalam istilah agama itu disebut dengan ta'awun, ya, tolong menolong, ya, dalam melakukan sesajen ataupun menyembelih untuk tumbal. Setelah kemudian kita bisa memahami paparan yang telah kita sampaikan di muka tentang besarnya urusan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan saya tekankan di sini menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan membaca basmalah, maka hukum sembelihannya tetap haram dimakan. Ya, dia seperti layaknya bangkai. Kenapa? Karena ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nyembelihnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka sesembelihannya tetap diharamkan. Karena memang tujuan penyembelihannya adalah untuk selain Allah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyembelih dalam hal ini dalam konteks untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena kemudian merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara ibadah.
Maka ketika seseorang dia menyembelih yang dijadikan landasan itu karena mengagungkan untuk sesuatu ataupun dia merasa takut terhadap sesuatu tersebut, berarti sesembelihan yang seperti itu dinilai sebagai sebuah kesyirikan. Dinilai sebagai perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam bahasa syariatnya disebut dengan perbuatan syirik dan pelakunya namanya adalah musyrik. Dan perbuatan kesyirikan ini merupakan perbuatan yang sangat-sangat membahayakan. Ya, sangat-sangat membahayakan hingga ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan kesyirikan ini, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dari orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya dosa yang levelnya itu di bawah kesyirikan. Zina misalnya, mencuri, korupsi, memalak, dan yang lainnya. Membunuh. Maka itu masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Mengampuni, terkadang mengampuninya itu dengan tidak memberikan hukuman terlebih dahulu. Langsung Allah ampuni. Mungkin ada sebab-sebab tertentu hingga Allah mengampuni dosa selain kesyirikan tersebut. Ataupun pengampunan Allah melalui jalur Allah menghukum mereka. Namun endingnya nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa syirik akbar, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khalidan mukhalladan finnar. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka sungguh ia telah melakukan kesesatan yang sangat-sangat nyata. Ataupun dia telah melakukan dosa besar yang sangat-sangat besar. Ketika perbuatan syirik itu merupakan dosa yang sangat besar, bahkan yang menyebabkan pelakunya tidak akan diampuni kalau tidak bertaubat sebelum matinya, sudah barang tentu kemudian saling tolong menolong ataupun berpartisipasi, berkolaborasi, ya, maunya baik hati kepada orang-orang non-muslim, ataupun dengan istilah yang lebih halus lagi, maunya toleransi. Maka kalau kemudian meskipun istilahnya toleransi namun hakikatnya adalah kolaborasi, ya sama saja. Yang dinilai adalah perbuatannya, yaitu kolaborasinya, bukan toleransinya. Ya. Orang toleransi itu adalah membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka yakini toleransi. Namun kalau seseorang ikut membantu, apalagi ikut bersama-sama melakukan sesuatu, namanya bukan lagi toleransi, namun berkolaborasi. Yang di dalam istilah agama disebut dengan ta'awun, tolong menolong. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal
birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan mengerjakan ketakwaan. Di sini mengerjakan kebajikan, sebagian para ulama menafsirkan melakukan perintah, ya. Di dalam melakukan perintah, dan takwa di sini maksudnya adalah menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kemudian albir itu ditampilkan sendirian, kemudian takwa ditampilkan sendirian, maka maknanya saling mencakup, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari larangan. Namun ketika kedua-duanya disebut di dalam sebuah statement, maka memiliki makna yang berbeda. Namun janganlah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, melampaui batas. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata ketika menafsirkan ayat ini, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Yang ini adalah albir, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, yang ini adalah ketakwaan, serta melarang mereka dari saling membantu dalam kebatilan dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat. Ini mirip dengan apa yang telah kita singgung di muka tadi. Kemudian di dalam hadis yang sahih tentang haramnya perbuatan riba dan haramnya ikut membantu serta mendukung perbuatan tersebut, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang mengusahakannya, orang yang menulis transaksinya, dan dua orang yang menjadi saksinya. Mereka semua sama dalam perbuatan dosa. Artinya mereka semuanya terkena hukum menerjang larangan, yang berarti mereka semuanya berdosa. Jadi dalam hal ini yang berdosa bukan hanya yang memakan riba. Yang memakan riba maknanya adalah orang yang dia mengembangkan harta bendanya, mengembangkan uangnya. Dia pinjamkan, kemudian dari pinjaman itu ada bunganya, dia makan, dia nikmati. Bukan hanya itu ternyata yang terkena dosa. Namun di sana ada orang yang mengusahakannya, bahkan pencatatnya, kemudian orang yang menyaksikannya, semuanya terkena imbas dosa. Dan kita pahami pula dari penjelasan yang disampaikan di muka tadi, berarti orang yang kemudian memberikan makan berupa riba, kalau memberikannya dengan sukarela, maka dia pun ikut berdosa. Kenapa? Ya, menolong orang lain untuk memakan sesuatu yang bernilai dosa, maka dia pun juga berdosa. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata ketika menafsirkan hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, dan di mana beliau memiliki syarah khusus tentang hadis-hadis sahih Imam Muslim. Dalam hadis ini kata beliau terdapat dalil yang menunjukkan diharamkannya mendukung terselenggaranya perbuatan maksiat. Ataupun tadi kita sudah sampaikan dosanya ya tolong menolong untuk berbuat maksiat, yang itu dilarang di dalam surat Al-Maidah yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian hukum memanfaatkan makanan harta
yang digunakan untuk tumbal. Ya. Bagaimana kemudian memanfaatkannya? Jika makanan tersebut berupa hewan sembelihan, maka tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun, baik untuk dimakan ataukah untuk dijual. Karena hewan sembelihan tersebut dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dagingnya menjadi daging yang haram dimakan dan juga najis, sama hukumnya dengan daging bangkai. Maka sesuatu yang haram untuk dimakan, ya, berarti haram pula harganya. Haram pula harganya artinya tidak boleh kemudian diperjualbelikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-173, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harramallahu 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun sembelihan yang ketika menyembelihnya yang diseru itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini berkata, semua hewan yang disembelih untuk selain Allah tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, karena tadi ya dinilai seperti bangkai. Dan karena daging ini haram dimakan, maka berarti haram untuk diperjualbelikan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mengharamkan memakan sesuatu, maka dia juga mengharamkan harganya, yaitu mengharamkan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan dianggap sahih oleh Ibnu Hibban dan Sya'albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ghayatul Maram. Ya, ini jadi kalau makanan itu berupa binatang yang disembelih, ya, binatang yang sembelih mau ayam, mau kambing, mau sapi, mau onta, yang asalnya ini adalah hewan-hewan yang halal dimakan. Namun kalau kemudian hewan itu digunakan untuk persembahan, untuk sesajen, maka menjadi binatang yang dagingnya haram untuk dimakan. Adapun makanan selain hewan sembelihan, demikian juga jika ada harta benda, maka sebagian para ulama ada yang mengharamkannya dan menyamakan hukumnya dengan hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat terkait dengan masalah ini, insya Allah bahwa harta benda ataupun makanan yang dia bukanlah binatang yang disembelih untuk persembahan, maka masih boleh untuk dimanfaatkan. Makanan kalau memang makanannya baik, maka boleh dimakan. Misalnya ada nasi, ada getuk misalnya, ataupun ada yang lainnya yang bukan sembelihan, maka halal dimakan. Demikian juga di sana semisal persembahannya ada duit itu ya, maka boleh dimanfaatkan. Ya, karena harta tersebut sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, sudah dianggap tidak lagi berguna bagi pemiliknya, maka boleh kemudian dimanfaatkan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, bahwa kita ingatkan kebudayaan ataupun tradisi selama tidak bertentangan dengan
nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat, maka boleh kemudian diamalkan, boleh dilakukan. Namun kalau ternyata bertolak belakang dengan syariat, betapapun beratnya, betapapun akan dimusuhi oleh orang, maka hendaklah tidak kita lakukan. Kita harus lebih mengutamakan Sang Pencipta kita yang telah memberikan tuntunan bagaimana kita seharusnya menyikapi tradisi nenek moyang yang semacam itu. Ya, karena di dalam Al-Quran pun kita dapati betapa banyak orang-orang yang tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh para rasul, oleh para nabi. Alasannya apa? Alasannya karena kami mendapati nenek moyang kami melakukan sesuatu sesuatu perbuatan yang bernilai agama. Maka itu pula yang kemudian kami lakukan. Janganlah kemudian kita seperti mereka. Namun hendaklah kita kemudian memfilter, menyaring mana-mana kiranya yang boleh dilakukan dan mana-mana yang tidak boleh dilakukan. Makatan Mas Angki, semoga bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Waktu kita kembalikan kepada Mas Angki. Falyatafadhal masykura. Amin amin Ustaz. Nuhun Ustaz atas sesi yang pertama, yakni sesi materi pada malam hari ini, dan kami persilahkan kepada para pemirsa maupun pendengar yang menyaksikan di muslim.org.id ataupun mendengarkan di radiomuslim.com ataupun juga ikut bergabung di kantor dakwah YPA pada malam hari ini untuk juga bisa menyiapkan pertanyaannya. Pada malam hari ini di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui chat WhatsApp di nomor 0852 9334 8887, ataupun bagi teman-teman yang menyaksikan lewat channel streaming bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Pertanyaan yang pertama, Ustadz. Ustadz, bila kita menjumpai sesajen-sesajen di tempat angker, bagaimana sikap kita sebagai muslim di Indonesia, Ustadz? Bolehkah kita merusak sesajen tersebut atau mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut, sedangkan saya hanya pengunjung saja, Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mangwalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dan ini tentu merupakan kasus yang banyak dijumpai bukan hanya oleh si penanya, namun juga oleh banyak orang yang semisal mereka piknik ke Bali misalnya, ya, ataupun ke tempat-tempat yang mirip-mirip dengan itu, yang di sana banyak sekali sesajen-sesajen yang diberikan kepada patung-patung, ya, dan yang lainnya. Maka dalam hal ini kita hendaklah kemudian melihat, ya, manfaat madharatnya, ya, untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain, juga serta untuk agama kita sendiri. Kalau memang kita itu menjadi penguasa di satu daerah tersebut, memiliki kekuasaan, maka tentu, ya, yang paling bagus adalah memberantasnya. Ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau diutus, ya, untuk meratakan kuburan-kuburan yang melebihi tinggi dari yang ditoleransi, ya, untuk diratakan. Nah, kenapa? Karena Rasulullah memiliki kekuasaan. Ya, maka kalau orang itu memiliki kekuasaan, ya, ingkarul mungkar yang dilakukan adalah dengan merusaknya, memberantasnya, ya, dengan kekuasaan yang dimilikinya. Namun kalau ternyata dia tidak memiliki itu, ya kalau berani Anda sampaikan kepada orang yang nunggu di situ, Pak, ini seperti ini tidak boleh, ini haram nih, ataupun dilarang di dalam agama. Kalau dia jawab, wah tapi agama kami boleh, ya sudah. Ya, artinya Anda sudah menyampaikan kebenaran yang Anda ketahui dengan lisan kita.
Kalau tidak bisa ya kita mau gimana lagi? Kita bukan orang yang berkuasa di situ, lisan pun juga tidak mampu, makanya dengan hati kita. Kita membenci, kok bisa-bisanya ya sesuatu diberikan persembahan semacam itu, sesuatu ditakuti padahal mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fadzalika at'aful iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Ya, kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Artinya mengubah kemungkaran dengan hati, dengan membenci dan berdoa kepada Allah semoga Allah hilangkan kemungkaran tersebut, maka ini merupakan selemah-lemah iman. Dan kemudian bagi orang yang berkuasa pun masih ada kaidah yang lain. Dia harus bisa mempertimbangkan. Ya, artinya kalau dia langsung bertindak itu kira-kira yang akan muncul adalah manfaat yang lebih besar atau justru madharat yang akan muncul itu lebih besar. Maka ini dilihat. Kalau sekiranya dalam prediksinya, ya misalnya kayak seorang muslim yang diangkat gubernur di Bali misalnya, padahal mayoritas agamanya bukan agama Islam, dia langsung mau bertindak, ya sudah barang tentu kemudaratan yang akan ada sangat besar. Maka orang yang berkuasa pun dalam hal ini masih ada kaidah yang perlu diperhatikan. Ya, sekali lagi, kalau kemudian dengan melakukan ingkarul mungkar itu kebermanfaatan yang akan muncul itu jauh lebih besar daripada kemadaratannya, maka lakukanlah. Namun kalau kemudian justru akan memperbesar madaratnya, jangan dilakukan. Kalau kira-kira sama, maka sebagian para ulama mengatakan dilakukan, sebagian yang lain lagi mengatakan tidak dilakukan. Kenapa? Perlu dilakukan supaya kemungkaran itu berubah. Ya, meskipun mungkin kalau dilihat dari sudut pandang kualitasnya sama, namun berubah dari satu kemungkaran ke kemungkaran yang lain. Sebagian lagi mengatakan tidak. Kenapa? Tidak perlu dilakukan karena buang-buang waktu, harta benda, dan yang lainnya. Berbuat sedemikian banyaknya namun ya stagnan, rugi maka. Nah, ini semoga yang kita berikan berupa jawaban bisa memberikan pencerahan kepada yang menanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Dan mungkin teman-teman di kantor dakwah ada yang mau bertanya mungkin? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum barakallah. Izin bertanya terkait hadis itu, Ustaz, memberi lalat. Itu apakah sama Allah tidak diberi usul, Ustaz, kok langsung masuk neraka? Apakah ada pesan para ulama seperti itu? Yang kedua, kami pernah baca di salah satu, kayaknya sih di musim Oraidi juga, bahwasannya berwisata di candi dilarang, Ustaz. Cuman kemarin teman dari desa sih, tetangga itu, kalau kita ingin mengetahui sejarah bagaimana hukumnya gitu, Ustaz. Nah, saya nggak bisa jawab. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi masalah lalat. Ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada kisah di zaman dahulu, ya seseorang yang kemudian dia setiap hendak melewati satu tempat tertentu oleh penguasanya, ya dipaksa harus mau berkorban lalat. Maka seseorang yang dia menantang dan tidak mau berkorban lalat, ya dia yang dijadikan sebagai korbannya, ya, dibunuh, dia masuk surga gara-gara lalat. Yang lainnya lagi
dia menganggap wah ini kan ini cuman kecil yang sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, ini kan cuman kecil, tidak masalah lah. Nah kita bukan melihat kecilnya yang dikorbankan, namun melihat perbuatannya adalah perbuatan yang besar. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain, meskipun yang dijadikan korban itu hanyalah lalat. Namun yang dinilai di sini bukan lalatnya, akan tapi perbuatan menyekutukannya Allah, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Nyawa ya tadi. Apakah kalau mengambil kalau terpaksa itu apakah boleh gitu? Karena nyawa Ustaz. Maksudnya dikorbankan lalat, kan bernyawa. Nyawa kita kan terancam. Ya. Ya memang risiko. Ya risiko, dan itu sudah diketahui oleh orang yang akan dikorbankan nyawanya. Ya kalaulah kemudian dia nekat, ya nyawanya lah yang dikorbankan, namun tidak mengapa, kan balasannya surga. Ya, nyawa kita tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan balasan Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, maka berbeda kalau kemudian seseorang dia mengorbankan nyawanya namun untuk urusan yang lebih besar. Mengorbankan nyawanya, ya, mohon maaf, dia mengorbankan nyawanya tapi untuk sesuatu yang tidak lebih besar. Ini kan untuk urusan yang besar, itu untuk untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa. Tapi kalau orang mengorbankan nyawanya dan di situ bukan untuk sesuatu yang besar, misalnya hanya untuk sesuatu yang sepele, sebagaimana yang sekarang ada, misalnya orang karena keinjak kakinya kemudian tidak terima, bahkan bukan lagi keinjak, cuma dilihat aja nggak terima, kemudian marah-marah, ya. Kemudian yang dilihat itu misalnya membunuhnya, ya kalau dalam masalah semacam itu ya kita tidak usah kemudian menantang belirik-belirik sama orang yang semacam itu. Ya udahlah, kita ngalah aja demi mempertahankan nyawa kita untuk sesuatu yang lebih besar. Nah kalau tadi kita mengorbankan nyawa namun untuk sesuatu yang Masya Allah ya tidak ternilai harganya untuk surga. Kemudian yang kedua, oh gitu, baik. Nah sekarang ini yang saya juga terkadang merasa agak aneh gitu ya, merasa agak aneh, banyaknya sekolah-sekolah yang notabene berlabelkan Islam, namun ketika kemudian berwisata kok ya anehnya malah yang dituju itu tempat yang di sana banyak berhalanya gitu. Ini menjadi peringatan sebenarnya bagi saudara-saudara para pengajar itu ya. Jangan kemudian menomorsatukan yang penting muridnya senang gitu. Menomorsatukan yang penting muridnya senang dan yang nomor 2 mungkin dapat fee gitu ya. Ya kemudian diajak ke sana. Ya, mending dikunjungilah tempat-tempat yang bersejarah, yang akan menumbuhkan nilai-nilai keislaman, ataupun minimal ya ke tempat-tempat yang netral. Ya. Maka di antara hal yang akan menjadi penyesalan bagi Anda ketika meremehkan semacam ini, bagaimana kemudian ketika murid-murid diajak ke sana, kemudian akhirnya murid-murid tersebut menganggap wah itu biasa, itu bukan merupakan perkara yang serius. Buktinya di sana banyak orang yang melakukan. Ini bahaya. Ini secara tidak langsung Anda para pengajar, para pengelola pendidikan sudah ikut menanamkan, sudah ta'awun menanamkan nilai-nilai kesyirikan di dalam hati, ke dalam pikiran ya anak peserta didik panjenengan semuanya. Ya, jadi jangan kemudian yang penting anak seneng, apalagi masih dikenal lagi di sana itu katanya ya, saya belum pernah ke sana dan memang tidak ingin ke sana ya kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting.
Masih ditambah dengan, mohon maaf ya, orang-orang yang hampir-hampir telanjang bulat ya, di pantai-pantai, dan itu yang senang juga dikunjungi oleh mereka, waliyadzubillah. Nah, adapun kalau kemudian seseorang mendatangi berhala-berhala tersebut dalam rangka untuk mendakwai para pelakunya, ya, orang-orang yang memberikan persembahan, istilahkan bagus saja. Ya, dakwailah mereka, masya Allah, saya acung jempol itu. Ya, namun kalau dalam rangka cuma sekedar untuk lihat-lihat, untuk tamasya, ya, seperti juga di Candi Borobudur misalnya, ya, bagi kaum muslimin tidak usah ikut-ikutan ya ke sana. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Dan ini ada satu pertanyaan tapi di luar tema Ustadz. Ya, nggih. Ustadz, bagaimana hukum mengikuti acara perlombaan Agustusan menurut Islam Ustadz? Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, sesuatu yang memang dianjurkan untuk diperlombakan di dalam Islam itu, yang dianjurkan adalah diantaranya renang dan memanah, itu yang sangat dianjurkan. Dan kemudian di sana ada sesuatu yang sifatnya mubah, ya, sifatnya mubah. Main bola misalnya, ya kalau kemudian main bolanya itu bisa menutup auratnya, kemudian bisa menjaga diri dari melakukan berbagai macam hal-hal yang menyimpang dari syariat, tidak ada judi di sana, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memaafkannya. Wallahu taala bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih. Mungkin tadi pertanyaan terakhir Ustadz. Sebelum kita tutup, mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa yakum jami'an. Terkadang kita kaum muslimin itu menilai sesuatu hanya didasarkan kepada perasaan kita. Terkadang hanya didasarkan kepada banyaknya orang yang melakukan. Terkadang melakukannya ataupun menilainya berdasarkan kepada tokoh-tokoh yang ada di sekelilingnya, ataupun terkadang melakukannya karena itu merupakan peninggalan dari nenek moyangnya. Maka hal yang sangat ingin kita sampaikan, hendaklah semuanya dinilai dengan sudut pandang agama. Maka sesuatu yang memang netral, bukan merupakan kemaksiatan, apalagi dia merupakan kebaikan, silakan dilakukan. Kalau di dalam bahasa Jawa itu istilahnya ada nguri-uri, ya, nguri-uri kabudayan Jawi, silakan dilakukan. Sekali lagi tadi, kalau netral ataupun bahkan kemudian mengarah kepada kebaikan, tidak ada maksiat, silakan. Namun kalau kenyataannya ternyata di sana sudah tidak ada kebaikan, apalagi menyimpang dari kebenaran, ya, bukan lagi merupakan sesuatu yang nilainya itu netral, namun sudah mengarah kepada maksiat, ya betapapun berat, saya nasihatkan untuk tidak diikuti. Ya, untuk tidak diikuti. Dan ingat, nanti ketika Anda sekalian di akhirat berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda diaudit, ketika Anda dihisab, tidak ada siapapun yang menolongnya. Mau sekarang di dunia yang dikatakan sebagai para pelindungnya, para temannya, orang-orang yang dia nenek moyangnya, semuanya akan berlepas diri. Semuanya akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya sendiri. Ya. Tidak ada kemudian orang lain memikul dosa kita, tidak ada. Maka kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengingat seperti ini, maka semoga kita akan sadar, ya, saya nanti akan berhadapan kepada Allah, ya, sendiri, sebagaimana ketika lahir di dunia juga sendiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Yang maha sempurna dan yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk kesempatannya pada malam hari ini. Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa berkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Dan Waalaikumsalam. juga Allah memberikan keistimewaan untuk teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah YPA. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Dan sebelum kami tutup, kami akan memberikan sedikit informasi. Insya Allah besok pagi akan ada Daurah Al-Qawaid Al-Arba, perisai iman dari dosa kesyirikan di Masjid Pogong Baru. Insya Allah diadakan oleh Mahat Ilmi dan juga bisa dihadiri oleh teman-teman semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa juga yang sudah menyaksikan di muslim.org.id maupun di Radio Muslim. Kami pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين